Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk? Kok suaranya lemes? Bapak-bapak mana suaranya? Masuk jamaahnya 200 kok suaranya seperti 25 orang? Ya. Bagaimana mau menghadapi tantangan ke depan? Kalau kita salam saja tidak semangat. Ya. Penjenengan baru dari rumah. Saya belum dari rumah. Tadi habis dari Ndengok. Istirahat sebentar langsung berangkat ke sini. Saja suara saya semangat loh. Saya ulangi ya. Ayo yang muda-muda mana suaranya? Jangan suaranya banter ketika bilang gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Agung Sedayu Lawas beserta pengurus, para sesepuh bini sepuh, alim ulama, tim Badan Wakaf Al-Quran Gresik Solo Raya, ibu-ibu, bapak-bapak, para kaum muda yang insya Allah semuanya senantiasa dicintai, dirahmati, dan dibarokai Allah. Tidak lupa ya, remaja Masjid Agung Sedayu Lawas. Ya kalau ibu-ibunya diaturi duduk ke depan dan tidak ngobrol, jangan sampai remajanya malah ngobrol di belakang. Ya, jaga snack sih boleh, tapi jangan ngobrol. Yang insya Allah semuanya dicintai, dirahmati, dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya marilah dalam setiap tarikan nafas kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai malam hari ini alhamdulillah pulau panjenengan tasih termasuk tiang-tiang ingkang dipilih dening Allah. Dipilih pikantuk limpahan rahmat, dipilih pikantuk limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, kalau wow sudah diputarkan profil saya. Nami kula sinten Bu? Nami kula sinten Bu yang belakang? Ayo, ibu-ibu yang samping nama saya siapa coba? Yang bersandar? Nggak tahu kan? Ngantuk. Ya. Itu ada tulisannya. Nama saya siapa? Nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya ke Sedayu Lawas ini, ke Brondong itu dari 2016 loh ibu-ibu. Masih ingat dulu mungkin ada yang hadir
pengajian akbar di Kecamatan Brondong. Ya, tahun 2016, 8 tahun yang lalu. Ya. Rumah saya di Solo, ya, di utara Masjid Istiqlal Mandiri Center Solo. Ada yang sudah pernah ke Masjid Sayyid? Sudah pernah ke Masjid Sayyid? Nah, rumah saya sekitar 3 kilo dari Masjid Sayyid. Tapi saya tidak ngaturi penjenengan mampir. Karena saya hampir tiap hari nggak ada di rumah. Ya, tiap hari safari dakwah bersama BWA. Ya, jadi kalau penjenengan mau mampir, tadi ada ibu-ibu dari Ndengok 2 hari lagi mau mampir. Saya bilang 2 hari lagi saya masih di Madiun. Ya, alhamdulillah ibu bapak, kalau Allah memberi umur panjang kepada saya, insya Allah bulan Februari mangke umur saya 26 tahun. Sama. Ya. Percaya enggak umur saya 26 tahun? 26 tahun saya jadi orang Islam. Duluan sinten? Duluan siapa, Bu? Monggo. Panjenengan yang lahir Islam sekarang usianya 75 tahun, berarti sudah 75 tahun jadi orang Islam. Yang 70 berarti sudah 70 tahun jadi orang Islam. Pokoknya berapa umur panjenengan, menawi panjenengan lahir Islam, ya sekian lamanya jadi orang Islam. Pertanyaannya, bukan hanya berapa lama jadi orang Islam, tapi jadi orang Islam sekian lamanya, sudah seberapa toh kita ini mempelajari, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ampun ngantos Islam sejak lahir, kok salate setahun pindho. Idul Fitri dan Idul Adha. Teng daerah mriki mboten toh? Kok ketawa? Teng daerah mriki rak salat terus toh? Sing salat. Ampun ngantos Islam wiwit lahir, sejak lahir, terutama yang muda-muda, pakai jilbabnya hanya kondangan, takziah, dan pengajian. Teng daerah mriki enten? Enten? Kata? Coba to Islam wiwit lahir. Maka Allah mengingatkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Hei orang-orang beriman, apa perintahnya Allah? Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu menyeluruh. Baik ibadahnya, cara berpakaian, cara makan, cara bergaul. Ya, jangan sampai Islam sejak lahir kok pengen masuk surga tetapi tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Ya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, kenapa saya matur umur saya mau 26 tahun? Ya, saya mau berdiri biar yang ngobrol di belakang kelihatan. Ya.
Nah, kene ceramah nganti bengok-bengok kok neng buri ngobrol dewe. Ya. Kenapa saya matur? Umur keislaman saya insya Allah 26 tahun nanti bulan Februari. Kula mlebet Islam bulan Februari tahun 99. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Yeah. Orang tua saya ibu lenggahnya menghadap ke sini, Bu. Bukan menghadap ke selatan, menghadap ke barat. Saya ada di barat. Yeah. Lagi rawuh terus lenggah selonjor madep ngidul. Mangga duduknya menghadap ke barat. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Wiwit alit sejak kecil saya dididik Kristen dengan taat. Kalau tidak karena hidayah Allah, saya tidak mungkin masuk Islam. Yeah. Kekristenan yang taat betul-betul ditancapkan oleh ibu saya. Lah niki sing gadah ilmune wong Islam. Al umumate rosatun ula. Ibu itu madrasah yang pertama bagi anaknya. Dari sekolahan anak yang pertama itu ibunya. Bapaknya kepala sekolahnya. Yeah. Yang membuat kurikulum agar anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Agar anaknya jadi anak-anak yang qurrata ayun. Sebagaimana doa kita ketika kita habis sholat, kita berdoa untuk anak kita. Yeah. Mbak sayang yang cantik, yang ceramah saya dulu. Jangan diskusi sendiri. Ya. Kok ustadzah banyak memperingatkan toh? Lan jenengan ndak pernah mendengar. Saya yang dari kecil mendengar itu malu sampai sekarang. Ini bukan karena ikut-ikutan yang baru viral loh ya. Tapi saya sejak kecil kalau saya mau dolan, kula ajeng dolan, kula pamit kalih ibu kula, Bu mau dolan. Ya, apa kata ibu saya? Sak langkah kue metu saka pager, kue ketemu wong Islam. Boleh bergaul sama orang Islam, tapi ndak boleh masuk Islam. Saya tanya ibu saya, kenapa Bu? Ini bukan ikut-ikutan yang baru viral loh ya. Ibu saya bilang, Islam ki agamane wong bodoh. Nah, penjelasan tidak pernah mendengar maka nggak sakit hati. Tapi saya dari umur 7 tahun sampai saya dewasa mendengar itu. Dulu waktu saya belum mempelajari Alkitab, kula bangga jadi orang Kristen. Ya. Lah, ketika our fathers, which shall us Israel, and precious pun ketika Habibie bisa bikin pesawat, ya saya seperti orang bangun dari mimpi. Ternyata ada orang Islam pinter. Kok dibilang agamane wong bodoh? Bukan karena tidak berpendidikan, ya. Saya masuk Islam, kula mlebet Islam. Nih. Buku ini yang menjadi
inspirasi yang menuntun saya kemudian masuk Islam. Ya. Di buku niki enten adab akhlak mendatangi majelis. Ketika ada orang bicara, ndak boleh bicara sendiri. Itu akhlak Islam. Nggih. Coba pengajian ora dilokke Bu Dewi. Sing kono sing remaja ngobrol dhewe. Ya ra 1, 2, 3, 4 ngobrol dhewe. Nggih to? Sing kono ibu-ibu ya ngobrol dhewe. Sing mburi panitia ya ngobrol dhewe. Belum lagi bapak-bapak. Mulai pengajian teko niki mau pengajian sing ngisi sapa Bu Dewi? Isine apa roti? Sebab di sini ngobrol sendiri. Ya. Nah, kenapa dikatakan agamanya orang bodoh? Bukan karena kita tidak berpendidikan, tapi kita punya buku petunjuk. Zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang takwa itu Al-Quran. Seluruh kehidupan ini mulai sebelum lahir sampai kita meninggal. Mulai bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi. Ada petunjuk di dalam Al-Quran. Tapi karena belum maksimal menggunakan Al-Quran, maka masih banyak laki-laki Muslim yang sudah balik sholatnya setahun pindu. Idul Fitri karo Idul Adha. Napa melih yen enten final bal-balan. Abot bal-balan. Ya. Kenapa dikatakan agamanya orang bodoh? Bukan karena tidak berpendidikan. Di Al-Quran sini ada. Bagaimana cara kita menggunakan jilbab? Julurkan jilbabmu ke dadamu. Tapi masih banyak yang ngaku muslimah pakai jilbab bunuh diri. Tahu jilbab bunuh diri? Tuwale ini kenceng neng bulu. Ya re. Pada ayatnya julurkan jilbabmu ke dadamu. Kenapa? Karena orang perempuan punya denko tanpa kaleng 2. Guyu harus ditutupi. Mesake wong lanang. Ora diulati. Eman-eman nggih, Pak. Obat katarak. Diulati. Dudu tuwek. Ya, jadi seluruh kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Tema kita Al-Quran jalan hidupku. Karena kalau bukan karena belajar Al-Quran, saya tidak kuat menghadapi tantangan ketika saya Islam. Tidak kuat menghadapi ujian ketika saya masuk Islam. Ya, tantangannya berat. Ya. Panjenengan masuk Islam, ya, nggak seperti para mu'alaf, ada yang diusir. Tadi kalau panjenengan melihat profil saya diancam mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya, mau digantung. Itu sudah saya alami. Le panjenengan kon linggih maju ya wangele setengah mati. Ya. Nah ini loh Bu. Yeah. Terus kalau hari Ahad, hari Minggu kami menyebutnya,
Ibu saya bilang, ibu ke gereja, kamu sekolah minggu. Saya 3 bersaudara, adik saya yang satu pendeta di Cimahi, Bandung. Dosen di sekolah teologi ya. Targetnya dengerin remaja-remaja, dengerin anak-anak muda, fokusnya adalah, fokus yang diinjili adalah anak-anak muda Islam. Kenapa anak muda Islam? Karena anak muda Islam generasi penerus Islam. Saat niki bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan. Kalau anak muda Islam malas ke masjid, ngaji tidak, pengajian tidak, lalu bagaimana Islam ke depan? Alhamdulillah masjid ini, tadi saya melihat sekilas banyak anak muda yang sholat. Tapi di masjid yang lain, yang banyak sholat adalah mantan anak muda. Yang banyak sholat. Nah, ibu saya, adik saya, yang satu lagi, dulunya menginjili di Madura. Obsesinya tidak akan meninggalkan Madura kalau belum bisa memurtadkan kiai. Beberapa tahun yang lalu pulang ke Solo dan aktif menginjili di Solo. Saya sendiri sebelum masuk Islam, saya aktivis gereja. Tadi saya matur umur 7 tahun, 8 tahun, saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Tuh, 7 tahun, 8 tahun loh. Saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Kalau hari Minggu, ibu saya bilang, ibu neng gereja, kowe sekolah minggu. Ajak teman-temanmu yang Islam pergi sekolah minggu. Sekolah minggu niku TPA-ne wong Kristen. Jadi kalau hari Minggu, teman-teman saya Islam saya ajak sekolah minggu. Ibu saya bilang, kasih tahu kalau sekolah minggu dikasih roti. Nanti kalau rajin sekolah minggu, kalau Natal dikasih sepatu, tas, buku. Tahun 69 niku, roti niku barang mewah. Tahun 69 umur saya 7 tahun. Karena saya kelahiran tahun 62, sekarang umur saya 62 tahun. Roti itu barang mewah tahun 69 itu. Yang pakai sepatu, niku anake wong sugih. Anake wong kebanyakan nyeker. Lah akhirnya teman-teman saya yang Islam ikut sekolah minggu. Dan Pak, tidak ada satupun bapak maupun ibu yang melarang anaknya ikut sekolah minggu. Maka peran penting orang tua, peran penting orang tua itu membentengi anaknya, membentengi akidah anaknya. Maka Allah berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Berarti disuruh menjaga akidah. Bukan menjaga dari tabrakan mobil, enggak. Tapi diperintah Allah untuk menjaga dari api neraka. Berarti menjaga akidah. Jadi Bapak Ibu, kewajiban orang tua itu menanamkan fondasi agama sejak kecil. Itu usia
umur 7 tahun, 8 tahun. Usia remaja, ibu saya bilang, boleh pacaran. Tapi yang kula pacaran podo Kristene diputus sama ibu saya. Suruh pacaran sama yang non-Kristen. Maka saya dulu punya pacar Islam, punya pacar Hindu. Tapi ibu saya bilang, minimal yang Islam, yang tadinya rajin sholat, setelah bergaul sama saya ndak sholat, ndak ngaji, ndak ke masjid. Dilalah kulorien SLTA, saya sekolah, saya di kelas, kalau SD SMP saya di sekolah Katolik, SLTA saya sekolah negeri. Dilalah di kelas saya cantik sendiri. Lah sekolah kula STM, kalau sekarang SMK, jurusannya listrik. Ya. Maka saya di kelas cantik sendiri. Wedok dewe, ayu dewe, Kristen dewe, pinter dewe. Dapat beasiswa. Beasiswanya 12.500, SPP-nya 500 rupiah. Punya uang sisa. Kenapa uang sisanya? Untuk nraktir teman-teman saya Islam. Waktunya sholat, istirahat. Ya, istirahat kan sholat terusan. Teman-teman saya Islam tak traktir makan. Akhirnya pada enggak sholat. Ribon. Tidak hanya itu. Natalan, teman-teman saya Islam tak ajak pesta Natal. Pada yen pesta Natal niku, ibu kula mesti masak babi. Teman-teman saya Islam tak jak makan iwak babi. Tak bohongi. Coba sedikit. Kalau muntah berarti haram. Kalau ndak muntah berarti halal. Bukannya muntah malah bablas. Kenaan mangan terus. Ya. Ibu bapak, mbak-mbak, mas-mas. Ya. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Kemarin, tadi malam, saya, dari kemarin ya, dari hari Senin, saya nginep di hotelnya Sunan Derajat. Paciran. Lah, bilalah kebetulan bedak saya numplek. Lah, kula teng Toserbane Sunan Derajat. Lah, pelayane cah lanang ngangge kopiah. Nyanyi, we wish you Merry Christmas. Ngertos niku lagu napa? Lagu Natal. Pelayane Toserba Sunan Derajat nyanyi lagu Natal. Kira-kira bener apa salah? Ayo, jangan-jangan yang remaja yang ngono. Sing dong guyu-guyu kuwi. Ya. Itu lagu Natal. Termasuk ringtone Jingle Bell, Jingle Bell. Itu juga lagu Natal, Bu. Mbak, rungokno kupinge. Ngandani cah nom piwange wis dikandani meneng ya ngomong ae. Ya. Bayangke wong Islam kok ringtone Jingle Bell, Jingle Bell ki ngopo? Makanya itu gunanya tolabe ilmi.
Makanya Rasulullah ngendika tolabil ilmi itu hukumnya wajib. Kalau ndak mau tolabil ilmi ya itu tadi kayak kliennya Toserba Sunan Derajat. Ya. Sayangnya saya belum sempat ngasih tahu dia kalau saya ini mantan Kristen gitu. Ya. Nah ini kenapa perlu saya sampaikan? Karena dengan adanya paham pluralisme agama, menganggap semua agama sama, semua agama baik, semua agama masuk surga, sehingga menganggap ikut acaranya agama lain tidak masalah. Padahal ini bermasalah. Natal itu memperingati kelahiran Tuhan dalam tanda kutip Yesus. Kenapa saya bilang dalam tanda kutip Yesus? Karena di Alkitabnya orang Kristen maupun orang Katolik, Yesus itu bahasa Yunani. Bahasa Arabnya Isa, tidak pernah bilang dirinya Tuhan. Dia bilang, aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Diutus. Diutus niku bahasa Jawane napa? Dikongkon. Yesus itu dikongkon. Siapa yang ngongkon? Tuhan. Berarti Yesus Tuhan apa bukan? Bukan mengkongkonan. Ya. Nah, bagi orang Kristen, Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Lah sekarang Bapak Ibu, karena panjenengan sudah Islam sejak lahir, terus ibu-ibu yang sholat selak kesusu PKK. Bar maca Al-Fatihah suratnya napa Al-Baqarah? Napa Bu? Kulhu. Kok ya podo mau tadi neng dengok ya kulhu, neng kene ya kulhu, enggak dilarang. Tapi ayo dipahami. Kulhulahu ahad. Kata-kata dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu berapa? Esa itu berapa? Satu. Ketika kita mengucap selamat Natal, berarti selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Berarti ada berapa Tuhan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Satu nggih. Tapi kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Berarti ada berapa Tuhan? Dua. Menduakan Tuhan, menduakan Allah itu sama dengan musyrik. Dosa musyrik itu tidak terampuni kalau sampai mati tidak mau tobat. Quran surat An-Nisa ayat 48. Orang musyrik tempatnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik. Apa tanduk sing mbok guyuki apa tanduk? Bu Dewi lucu toh. Kok kamu dari tadi ngelecehin saya ketawa terus? Apa sih yang kamu ketawain dari saya? Apa Mbak? Ya kamu yang lagi noleh. Apa yang kamu ketawain dari saya? Dari pertama saya ceramah kamu ketawain saya terus.
Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik neraka jahanam tempatnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Orang kafir dan orang musyrik neraka jahanam tempatnya. Kekal di dalamnya. Panjenengan mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus, berarti bisa membawa kepada kemusyrikan. Jadi jangan termakan propaganda, mengucapkan selamat Natal tidak berpengaruh pada akidah, berpengaruh kepada akidah. Hati-hati anak-anak muda, ya. Apalagi yang termakan paham-paham pluralisme, moderasi agama yang kebablasan. Jangan sampai sekarang ini sudah ada atribut-atribut Natal, ucapan-ucapan selamat Natal, gak usah download. Wicah cilik-cilik wira mudeng-mudeng, gak usah download-downloadan, gak usah ikut-ikutan yang topinya center class dan lain sebagainya. Pohon Natal dan lain sebagainya, ndak usah ikut-ikutan. Rasulullah sudah mengingatkan, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Itu Natal. Teman saya Islam domelu Natalan. Tahun baru Masehi, yang tahun baru Masehi niku beleh asu. Ngertos asu? Anjing. Temen saya Islam, cah lanang-lanang pajak mangan iwak asu. Tak o kandhani nggo obat gatel. Sing gatel lambene dragas. Remaja, tahun baru kita bukan tahun baru Masehi. Tahun baru kita tahun baru Hijriah. Dan itu ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Tahun baru Masehi ada kaitannya dengan Yesus. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Dan orang Kristen merayakan. Tidak sama orang Kristen merayakan. Sing sama wong Islam melu-melu Happy New Year. Padahal di Quran nggak ada, hadisnya nggak ada. Lah kok cah nom-nom Islam sholat isya ramangkat malah Happy New Year. Isek ditambahi tiup trompet. Tiup trompet budayanya orang Yahudi. Ketika memperingati tahun barunya, orang Yahudi niup shofar. Shofar itu persis trompet kertas yang ada di Indonesia. Okay. Maka mbok ras, jangan sampai anak-anak muda Islam ikut-ikutan. Nah, itu Natal tahun baru teman-teman saya Islam tak ajak semua. Usia menikah bapak-bapak, saya menikah pertama sama ketua pengajian yang saya murtadkan. Nggak main-main, ketua pengajian loh yang saya murtadkan. Sekarang kata kuncinya di mana? Kenapa teman saya Islam hanya karena tak traktir makan rasolat? Tak ajak Natalan ikut, tak ajak tahun baru Masehi mangan iwak asu melu.
Di mana kata kuncinya? Kata kuncinya adalah banyak yang Islam bisa baca Al-Quran tapi tidak paham Al-Quran. Kalau paham Al-Quran, waktunya sholat, yo sholat. Apalagi yang traktir wong kafir. Kan saya kafir ketika itu. Yang gak akan mau. Walaupun saya bohongi. Teman saya Islam saya bohongi. Sekali-sekali ndak usah sholat. Wong saya juga ndak ke gereja. Iya saja saya ndak ke gereja hari Selasa. Lah sing Islam sholate subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lah kok tak hapusi gelem? Kalau dia paham Islam, apalagi yang ngajak orang kafir, waktunya sholat lagi, maka dia akan berpegang pada Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi amilata. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah itu bisa agama, milah itu bisa gaya hidup, milah itu bisa pola pikir, milah agama. Wong Islam pindah Kristen atau Katolik karena beras, karena supermi, karena beasiswa, karena modal kerja. Sing enom supermi doyan apa meneh Suparmi. Suparman, gara-gara pacar, gara-gara suami atau istri murtad. Ya, Allah sudah memberi info. Harusnya, ya, kalau paham Al-Quran, orang kok cah nom Islam ikut-ikutan Happy New Year. Tahun baru Masehi. Februari enten apa? Valentine. Nggak mungkin cah Islam kok melu Valentine Day. Saya yang Kristen aja dulu nggak pernah ikut Valentine Day. Lah Bu Dewi nggak gaul. Saya gaul. Saya dulu penyanyi. Saya pemain gitar, saya gitaris, saya pinter dansa, tapi saya enggak Valentine Day. Kenapa? Kelas 2 SMP, saya pulang sekolah, matur kali ibu kula, Bu, nanti sore masuk sekolah lagi ngopo? Misa niku kebaktiane wong Katolik. Misa apa? Misa Santo Valentinus. Apa kata ibu saya? Buka Alkitab, cari nama Valentinus. Jangankan nama Valentinus, perintah beragama Kristen itu ndak ada di dalam Alkitab. Boten nenten, yen enten saya ndak masuk Islam. Perintah beragama Katolik yang ndak ada di Alkitabnya orang Katolik. Kalau ada saya ndak masuk Islam. Ndak ada di dalam Alkitab itu memperingati kematian Santo Valentinus. Ibu saya bilang rasa mangkat kuwi perayaane wong Katolik, kita orang Kristen Protestan. Lah kok anake wong Islam? Kuntum mawar merah sekotak permen coklat Happy Valentine. Kuwi kulaan seko Makanya bodohnya bukan karena tidak berpendidikan. Tapi kita punya petunjuk dari Allah, kita belum maksimal menggunakan. Ya. Kalau Bu Dewi yang tadinya aktivis gereja, gitu? Kenapa masuk Islam? Pengen tahu enggak? Kenapa saya masuk Islam? Karena pengen masuk surga. Dan setelah saya mencari, mulai umur 13 tahun, ketemunya umur 37 tahun. Ketika saya ke toko buku Kristen, mau beli buku Kristen, malah dapat buku Islam.
Judulnya akhlak Islam. Ya. Jadi kenapa mbaknya tadi ketawa-ketawa saya peringatkan. Nggak boleh ketika ada orang bicara kok gojek dewe. Itu nggak boleh. Nah kenapa terjadi? Ya karena nggak mau belajar akhlak Islam. Termasuk ketika mau meninggalkan majelis. Mau berdiri, mau duluan. Itu tunjuk jari orang lunga ngono wae. Ya, ada di dalam akhlak Islam. Nah setelah saya membaca buku ini dan diskusi dengan seorang ustadzah, saya bilang, ustadzah saya ini Kristen, saya sudah mencari perintah beragama Kristen sejak umur 13 tahun. Sekarang umur saya 37 tahun, berarti 24 tahun saya mencari. Ada enggak perintah beragama Islam di dalam Al-Quran? Kalau ada saya mau masuk Islam. Tadi ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Terus saya tanya, loh saya ndak Islam. Terus bagaimana? Dijawab dari Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khosirin. Napa artinya? Barang siapa mencari agama selain Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu itu selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya. Tidak diterima niku ditolak. Sinten sing nolak Allah. Dados jangan suka bilang semua agama sama. Tidak, Islam tidak sama dengan Kristen. Islam tidak sama dengan Katolik. Islam tidak sama dengan Hindu. Islam tidak sama dengan Buddha. Islam tidak sama dengan Konghucu. Enggak sama. Karena Islam dari Allah, sementara agama selain Islam buatan manusia. Ya. Selain Islam ditolak Allah. Kenapa ditolak? Ya karena agama milik Allah itu Islam. Akhirnya saya Februari 99 saya masuk Islam. Dan masuk Islam itu ya diuji dulu sama Allah. Ketika kita bersahadat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah nomor berapa? Nomor 1. Dan saya sudah diuji Allah. Ujian saya yang berat antara lain. Tahun 2003, kula ditanteng ibu saya. Kowe nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Apa kata ibu saya? Ya nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Di total, kalau lahir 13 Oktober 62, di total sampai Agustus 2003. Dan harus saya kembalikan. Kembalikan atau tidak? Kembalikan. Kenapa? Karena sudah menemukan jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Harta dunia itu tidak kita bawa mati. Pun. Mang tekon sing duwe juragan kapal ikan paling besar neng sedayu lawas. Sok yen mati kapale digawa napa mboten? Mang tekon. Ayo. Kapale tumpaki ning kuburan apa mboten? What? Harta dunia itu akan kita tinggal. Maka ketika harta saya diminta orang tua saya, tak balekno. Jadi miskin apa ndak? Janji Allah. Kalau panjenengan pengen ditolong Allah, ingat janji Allah di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Okay.
Kulo niki dulu didoakan orang tua saya ben Selasa sama Kemis. Didoakan ben loro ben melarat. Mengko yen loro melarat rak balik Kristen. Nyatane kulo semakin kuru, tambah dino tambah kuru. Kuru daging. Alias lemu. 2003 harta saya diminta orang tua saya. 2007 ada Ahnea orang Islam yang kaya minjemi uang 200 juta. Kon gawe omah, kon tuku mobil. Ya, siapa yang menolong? 2003-2004 resmi malam 27 Ramadan tahun 2004 saya tidak diakui keluarga saya. Terus Ramadan kemarin genep 20 tahun saya tidak diakoni keluarga saya. Sama mbah saya tidak diakoni cucu. Kenapa? Karena saya Islam, mbah dari pihak ibu saya. Sama orang tua saya tidak diakoni anak. Sama adik-adik saya tidak diakoni Mbak Yu. Sama Pak De Bude, Pak Lek Bulek saya tidak diakoni ponaan. Sama anak kandung saya satu-satunya. Dari pernikahan saya yang pertama, saya tidak diakoni ibu. Anak saya sampai sekarang masih Kristen, belum dapat hidayah. Saya masuk Islam sudah kehilangan keluarga. Tapi kenapa saya kuat? Bahkan diancam mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya, mau digantung. Kenapa saya kuat? Karena saya alhamdulillah diberi kesempatan Allah belajar Al-Quran. Tapi tidak semua orang sekuat saya. Apalagi yang di pedalaman tidak seberuntung panjenengan. Panjenengan rawuh pengajian masjidnya gede apik banget. Panjenengan naik mobil, naik motor, naik sepeda listrik. Pengajian isi untuk roti. Saudara kita di pedalaman pengen punya satu Al-Quran. Kudu metu duit 700.000. Bukan Al-Qurannya harganya 700.000. Biaya perjalanan. Ibu-ibu di pulau-pulau dekat Ternate sana pengen ngaji ke pulau Ternate besar harus naik sampan 6 jam. Ora penak panjenengan. Mereka kesulitan mendapatkan Al-Quran. Maka kenapa saya sejak Ramadan tahun ini bersafari dakwah sama Badan Wakaf Al-Quran. Dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musola ke musola yang lain, dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dalam rangka apa? Mengajak yuk kita sesama muslim itu saudara. Saudara kita di pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi. Mereka butuh Al-Quran. Sesama muslim itu seperti satu saudara, satu tubuh. Kalau tubuh yang satu lemah, maka yang lain menguatkan. Nah, kalau saudara kita butuh Al-Quran, yuk kita bantu mereka lewat Badan Wakaf Al-Quran. Silahkan penyanyi Persani, bagaimana ya kiprah Badan Wakaf Al-Quran di dalam mendistribusikan Al-Quran yang sudah penjenengan kirimkan ketika bulan Maret dulu, monggo.